Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat anak. Antum sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini kita berdua Ustaz. Oh iya betul. Gak ada bintang tamunya dulu nih. Dan qadarullah wa syafa'al, bajunya pun sama. Ya, insyaallah. Anda mau ngomongin tapi nanti lah. Subhanallah. Iya, insyaallah kita bajunya sama ini enggak janjian Ustaz ya. Nggak janjian ini kita. bukan seragam ini. Tapi sehat Ustaz ya. Tapi Ustaz, alhamdulillah kita bisa ngobrol lagi Ustaz di sini. Nah, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Kemarin kan kita sudah bahas tentang metode Ustaz ya, dalam belajar. Jadi kayaknya masih masalah ilmu nih Ustaz. Masya Allah. Dari metode kita sudah melalui metode yang baik, sudah diberitahu dengan metode yang baik seperti ini. Kemudian naik lagi ke atas kita bahas tentang tahapan-tahapan Ustaz ya. Setelah tahu tahapan, kemudian kita sudah terjun ke majelis. Sudah belajar bagaimana cara menjaga adab, kemudian bagaimana agar ilmu itu berkah gitu. Nah, sekarang setelah kita melalui begitu banyak step dalam belajar, katakanlah sudah lama juga belajar, sekarang kapan saatnya kita terjun ke masyarakat untuk berdakwah? Oh iya, Masya Allah ini pertanyaannya berat ini sebenarnya. Berat. Tapi kita harus jawab. Berkaitan dengan dakwah, sebagaimana kita tahu bahwasanya dakwah itu adalah perkara yang sangat penting sekali ya. Dan bahkan itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar seperti itu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Kan begitu. Maka siapa lagi yang lebih bagus ya, lebih bagus daripada perkataannya selain daripada orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, seterusnya. Yang menunjukkan bahwasanya mereka para dai yang menyampaikan agama ini, menyampaikan ajaran agama ini seperti itu, terutama ajaran yang benar ya, yang lurus ya. Ini adalah tidak ada yang bisa melampaui atau melebihi perkataan mereka dalam hal keafdalan, ya, dalam hal keutamaan seperti itu. Berarti dakwah sesuatu yang bagus dan ibadah yang agung seperti itu. Akan tetapi memang tidak semua orang itu kemudian bisa langsung terjun berdakwah tanpa kemudian dibekali dengan sesuatu. Dalam artian tidak dibekali dengan ilmu seperti itu. Karena ini ibadah yang agung, maka harus dibangun di atas ilmu. Ya, jadi kita sudah belajar gitu kan, belajar banyak, berarti kan sudah berbekal dengan ilmu tuh. Maka pada dasarnya dakwah itu qabla kulli syai', dia itu bisa dilakukan oleh siapapun dan sebelum intinya adalah dia bisa dilakukan oleh siapapun, tidak harus seorang ustadz kalau dakwah. Gitu ya, kalau dakwah. Asalkan ia menyampaikannya sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan dan ilmunya sudah dipastikan ilmunya benar. Gitu. Kayak misalkan seorang berdakwah pada keluarganya, gitu ya. Dia itu menyeru keluarganya untuk beribadah pada Allah saja, tidak menyekutukannya, untuk sholat lah, untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya seperti itu, maka itu bagus, ya, itu bagus, demikian. Tapi harus dibedakan mana dakwah, mana ngajar. Nah, ini. Iya. Oke ya. Kalau dakwah jelas siapapun itu harus untuk berdakwah. Tapi tadi berdakwahnya pun dengan ilmu dan sesuai dengan kemampuannya. Untuk ranah-ranah yang tidak dia mampu, tidak dia kuasai, ya dia tidak di sana gitu. Tidak kemudian asbun asal bunyi gitu ya. Demikian. Tapi kalau ranahnya tersebut dia kuasai, dia faham betul tentang itu, dia sudah punya ilmunya, sudah punya bakalnya, silakan dia berdakwah. Dan dakwah tidak harus di mimbar, tidak harus di meja kajian. Kan begitu. Itu untuk dakwah secara umum. Tapi kalau sifatnya ta'lim, pengajaran gitu ya, sifatnya ngisi kajian dan lain sebagainya, maka ini adalah bagian dari dakwah dan bukan mewakili dakwah itu sendiri secara umum. Ini bagian dari dakwah. Cuman tidak secara umum dakwah itu seperti itu saja, enggak. Ya, itu bagian dari dakwah. Nah, kalau sifatnya ta'lim, ngisi kajian dan lain sebagainya, maka bekalnya pun harus sangat cukup. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan belum tahu tentang perkara-perkara dasar dalam agama, belum memahami ilmu syar'i secara baik dan benar, ya, dan juga belum mumpuni serta keilmuannya juga belum kuat, maka belum waktunya untuk mengisi kajian atau belum waktunya untuk melakukan ta'lim. Gitu. Itu ayatnya kalau nggak salah, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Ini yang digaris bawahi. Betul, ala basirah kan itu kan dia di atas ilmu Ustaz. Nah,
Tapi kan berarti di atas ilmu. Katakanlah kita semua sudah belajar ilmu. Nah, kemudian apakah harus ada orang? Apakah kita harus direkomendasikan oleh orang yang lebih berilmu di atas kita? Katakanlah ustadz gitu, bahwa Anda mau berdakwah ke publik. Nah, apakah harus ada rekomendasi gitu Ustaz? Misalkan Dari kajian, misalkan seperti itu. Apakah harus ada rekomendasi Ustaz? Baik. Di sini ada beberapa hal yang perlu dirinci ya. Pertama, rekomendasi tujuannya untuk apa? Kalau misalkan rekomendasi tujuannya adalah untuk memfilter barangkali dia bawa ajaran yang tidak benar, maka ini sangat diperlukan. Atau rekomendasi ini ada tujuannya adalah untuk menyaring barangkali ada dai-dai yang memang karbitan gitu ya. Gitu ya. Maksudnya ini pun penting, ini seperti ini bagus ya. Tapi kalau misalkan rekomendasi ada tujuannya adalah untuk hizbiyah, nah ini baru berbahaya. Dalam artian khawatirnya nanti dakwahnya versi komando tuh. Harus ada komando dari ustadz siapa atau dari ulama siapa baru kemudian boleh berdakwah atau sebenarnya seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar rekomendasi itu adalah untuk apa? Untuk supaya menyelamatkan umat, barangkali dia itu bawa ajaran yang nggak benar atau pemahaman yang nggak benar, atau harus ada rekomendasi dari ustadz lain dikarenakan barangkali memang keilmuannya belum teruji, misalkan harus teruji dulu, maka ini boleh bagus untuk menyelamatkan umat dari hal tersebut. Demikian. Nah, itu berkaitan dengan rekomendasi seperti itu. Karena pada dasarnya, pada asalnya Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengutus para dai ke beberapa daerah seperti itu memang dipilih oleh Nabi. Berarti Nabi merekomendasikan. Fulan, antum yang berangkat, antum Mu'adz bin Jabal anta ke Yaman misalkan. Kemudian fulan anta ke Syam, fulan anta ke Bahrain, anta kemana dan sebagainya seperti itu. Maka ini asal muasal perlunya pengerahan atau delegasi atau misalkan perekomendasian dari alim kepada yang lainnya seperti itu. Nah, ini di antara dasarnya perlu ada rekomendasi. Tapi rekomendasi di sini tentunya hasil penilaian daripada yang lebih alim lagi misalkan begitu ya. Nah, kalau demikian karena untuk menentukan kekuatan ilmunya atau kelurusan manhajnya, kelurusan ajarannya dan sebagainya, silakan ada rekomendasi seperti itu. Tapi kalau untuk sistem komando yang mengomando juga belum tentu benar gitu ya, yang komando juga belum maksum, tidak maksum seperti itu. Ya nanti khawatirnya jadi ke hizbiyah itu nanti ta'assub, nanti harus ada rekomendasi Ustadz Fulan baru boleh mengajar, makanya sistem komando berarti. Nah, ini tidak betul kalau seperti itu. Iya, nah, jadi yang kita perhatikan bahwa misalkan di dalam sebuah daerah itu ada dewan asatidz gitu Ustaz. Nah, Masya Allah. Nah, seperti itu. Mengontrol gitu. Di setiap di setiap masjid atau di setiap daerah yang masih dalam lingkupnya itu. Nah, siapa nih yang naik ke permukaan atau siapa naik ke mimbar, siapa yang naik ke meja kajian untuk mengisi kajian gitu. Kira-kira pertanyaan yang pantas atau tidak jika misalkan kita ditanya, antum ngisi kajian? Iya. Emang antum lulusan mana? Antum belajar sama siapa? Kalau misalkan benar-benar seorang dai, katakanlah tadi direkomendasikan, tentu kan itu kan bukan pertanyaan yang menjudutkan, Ustaz. Artinya pertanyaan yang wajar karena dia ingin diverifikasi gitu. Bagaimana, Ustaz? Baik. Memang sebuah perkataan seperti dikatakan beberapa salaf itu bahwasanya talibul ilmi syuhida lahu bitalab. Ya benar. Talibul ilmi itu penuntut ilmu itu dia dipersaksikan dengan talabnya. Harus kelihatan silsilah sanadnya itu kayak gimana. Dia belajar ke siapa? Dari mana dia belajar? Kemana dia belajar? Dan itu perkara yang penting untuk ditanyakan boleh. Dan hal yang wajar kan, Ustaz? Hal yang wajar. Hal yang wajar misalkan muncul ke permukaan seperti itu, tiba-tiba ngisi kajian misalkan ya, kita bisa bertanya pada dia, datang misalkan hadiri kajiannya, kita cek misalkan ternyata masih aman, cuman tapi kemudian kita tanya gitu, Ustadz Afwan gitu kan, kalau boleh tanya Ustadz antum lulusan mana, atau antum pernah belajar di mana, kepada siapa antum belajar, karena jangan-jangan dia itu bawa manhaj yang nggak benar, bawa ajaran yang nggak benar kan gitu ya, yang ditakutkan seperti itu. Atau jangan-jangan dia matang sebelum waktunya, tasaddur qabla ta'ahul itu muncul ke permukaan sebelum waktunya. Dan kadang hal seperti itu yang membuat Afwan dakwah salaf tuh di beberapa tempat gitu dianggap remeh atau tadi jadi bahan bulian karena ketika kita muncul di permukaan ke publik, berarti kan kita sedang membranding diri kita bahwa kita seorang dai. Ketika ada orang dari yang tidak sepahaman dengan kita,
kemudian mendebat kita, ya kita mati kutu di situ. Tidak tahu uslubnya seperti apa, nih bagaimana cara kita mendebat mereka. Artinya kita mengalah itu bukan berarti kita kalah kan, ketika kita dalam berdebat gitu. Cuman yang terjadi di luar sana kan kadang kita nih, misalkan anak baru pertama ngaji. Jadi siapa pengen kita debat aja. Biasa. Seolah kita sih nama juga baru tahu kebenaran gitu ya, tahu sesuatu yang hak, kemudian kita coba untuk kita debat gitu. Tinggi. Iya gitu. Jadi bukan lagi kita melihat masalah dan mafsadanya, tidak, tapi ya tadi gitu, justru kerusakan di belakang itu gitu. Ya akhirnya kamu ngaji sama siapa? Sama ini. Wah, pantesan katanya. Akhirnya seperti itu. Ini dikhawatirkan memang demikian. Jadi karena terlalu bersemangat tapi tanpa dasar ilmu dan pengalaman, sehingga dia hantam aja semua yang ada di depannya. Dia tidak tahu efeknya bagaimana ke belakangnya kan begitu. Tahu ke belakangnya seperti apa kan. Contoh misalkan begini, kalau orang misalkan berdakwah tapi dia kurang ilmu, misal gitu. Tiba-tiba ada orang yang kontrak kepada dia, mendebat dia bingung sendiri nanti untuk menjawabnya karena dia tidak punya ilmunya. Bukan karena ilmu berdebatnya saja, tapi kontennya kadang dia nggak paham, tasawur persoalannya nggak paham, dia nggak belajar runut dengan baik, dia nggak punya fondasi atau dasar yang bagus. Yang ketika didebat, jangankan itu, misalkan ditanya tentang masalah i'rab nanti sama ininya, repot juga dia jawabnya. Waduh, ini i'rabnya apa ya atau segala macam. Nah, ini dikhawatirkan demikian. Maka memang harus punya bekal yang cukup untuk bisa berdakwah, itu tidak asal. Dan jangan kira bahwa orang-orang di luar sana yang tidak sepemahaman dengan kita itu nggak pinter. Mereka pintar-pintar. Masya Allah. Bahasa Arabnya pintar-pintar. Itu dia. Nahwu sharaf, balaghahnya itu pintar-pintar. Iya, anak kita akuin itu, Masya Allah gitu, luar biasa. Jadi jangan dikira kita ketika debat kemudian kita baru tahu beberapa hadis hak, gitu ya. Hadis gitu, beberapa perkataan kemudian kita tentang-tentang hantam ini. Dikira suruh belajar dibalas pakai bahasa Arab, lempem dia nggak tahu. Dia bahas tentang usul fiqhnya, misalkan dibalas dengan qawaidnya. Waduh, jangan-jangan belum belajar, bahaya. Antum harus ikut akademi dulu di sini. Nanti dia khawatirkan begitu tuh. Iya. Jadi akhirnya gimana? Dibully lah dakwahnya. Iya, dan beberapa kita katakan oknum ya. Itu yang membuat dakwah salaf tuh kadang di luar sana tuh jadi jadi jelek gitu, jadi di sana tuh. Jadi sebagai contoh juga ini yang menarik. Contoh ini contoh kecil tapi ini menjadi cukup katakanlah berpengaruh terhadap dakwah salaf, dakwah sunnah ini. Apa itu? Berkaitan dengan baca kitab. Kalau misalkan ada yang keliru, entah itu sabqul lisan lah, kecepatan, kelepasan gitu ya, bicara seperti itu. Ada keliru dalam membaca kitab seperti itu. Itu biasanya hal tersebut di crop yang kemudian itu menjadi bahan bullying sebagian orang yang kontra. Ini nggak bener nih, baca kitabnya juga nggak bener, segala macam. Makanya Ustadz apa nih kan begitu. Makanya harus betul-betul harus benar dan harus siap, harus punya modal yang kuat dan lain sebagainya. Itu di sana diantaranya. Karena mereka itu akan senantiasa cari kesalahan sekecil apapun. Orang-orang yang kontra kan begitu ya. Demikian. Ya. Walaupun isabqul lisan akan terjadi pada siapapun, ya, kelepasan, keceletot perkataan itu terjadi. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus kan berarti menunjukkan dia belum mutqin nahwu dan sorofnya misalkan seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan demikian. Jadi akhirnya jadi bahan bulian gitu. Iya, dan ya pernah kita melihat hal seperti itu ya, cuman ya jadi kembali lagi kita jadikan itu sebagai bahan pelajaran. Antum jangan kayak gitu. Nah gitu. Iya. Ya tapi tetap aja dimanapun pasti akan selalu ada seperti itu. Dan yang bisa kita ambil hanyalah ya tadi, bahwa Allah sudah berikan contoh di depan mata kita adanya seperti ini ya, kita harus ambil pelajaran gitu. Enggak harus kita harus nyemplung dulu kan saat itu. Jadi yang Anda tangkap juga ketika seorang ustadz menyampaikan dalam berdakwah, mereka kan bawa kitab nih, bawa kitab bermacam-macam. Nah, bukan hanya hafalan dan retorika saja yang ditampilkan, tapi bagaimana seorang ustadz ketika beliau menerjemahkan dan menerjemahkan kemudian membahas dengan bahasa yang mudah ditangkap oleh audiens itu susah, Ustaz. Ini mentransformasikan apa yang ada di pikiran dia tentang teks yang dia baca ke jemaah supaya mudah dicerna gitu. Itu susah juga, Ustaz. Yang anak tangkap gitu ya. Karena ketika kita baca itu banyak kata-kata yang
nggak familiar. Tapi bagi beliau kemudian dimudahkan untuk jamaah gitu Ustaz. Artinya sesulit itu. Iya, butuh ilmu lagi tuh. Karena untuk bukan hanya sekedar bisa baca kitab kita. Bukan hanya sekedar bisa baca kitab. Jadi harus juga tahu bagaimana membahasakannya kepada jamaah. Mentakribnya gitu untuk mendekatkan maknanya kemana. Terkadang tidak bisa kita letak terkadang begitu. Ketika kita menerjemahkan, oh ini harusnya terjemahannya adalah masuk, padahal maksudnya di sana adalah menghadap misalkan seperti itu. Nah itu tidak bisa letak memang, karena kalau letak justru malah rancu, nanti bingung kita memahaminya. Nah, si ustadznya bingung, apalagi jamaahnya lebih bingung kan gitu. Jadi dikhawatirkan demikian. Jadi nggak bisa letak iya. Makanya di sana butuh ini, makanya beda tuh menerjemahkan itu dengan hanya sekedar menerjemahkan saja dengan memahami dan memahamkan orang dengan terjemahan tersebut. Itulah kenapa ada jurusan khusus penerjemahan itu, karena emang nggak mudah. Oh iya. Karena yang legalisir itu gitu ya. Jurusan khusus penerjemahan, karena memang nggak mudah asal nerjemahin itu nggak mudah. Iya. Mana yang lebih mendekatkan pada pemahaman gitu kan. Iya. Gitu. Penerjemah resmi itu saja. Iya. Anak ingat waktu mau. Selain itu juga penerjemah kitab tuh. Apalagi kitab-kitab turos ya. Kitab-kitab turos itu kitab-kitab yang dari peninggalan para ulama dulu gitu. Kadang-kadang bahasa mereka kan nggak sejaman dengan kita. Iya. Sulit untuk dipahami. Harus diteliti lagi, dibaca lagi dari kamus-kamus yang ada, kamus bahasa Arab yang artinya juga bahasa Arab gitu loh. Ya kayak mu'jam kayak gitu tuh, kayak lisanul Arab kayak apa gitu kan, harus dibuka lagi tuh. Mu'jam al-wasit lah, mu'jam apalah. Dibuka lagi, oh ternyata makna kalimat ini tuh adalah ini gitu. Baru itu difahami, dan itu nggak mudah dan waktunya nggak cepat, itu butuh waktu untuk itu. Makanya jangan terlalu cepat ke permukaan tuh begitu, betul. Ya, ketika kita melihat upaya seorang guru-guru kita seperti itu, kita jadi ngerasa kerdil Ustaz. Ya Allah, nggak ada apa-apanya gitu lah. Serumit itu gitu loh. Maksudnya nggak semudah yang kita ngelihat, ya paling cuma ngomong doang, gampang kali. Ternyata ya tadi kan, apalagi hafalan kan itu sangat dipertimbangkan, artinya sangat dinilai gitu oleh para jamaah gitu. Jadi tidak semudah yang kita lihat gitu. Ya, jadi ya demikian, memang dakwah itu memang nggak bisa sembarangan orang saja. Kan ada perkataan seperti ini, sampaikan walaupun satu ayat. Nah, yang maksud di situ satu ayat tuh kitanya paham atau gitu tidak gitu. Bagaimana Ustaz? Terkait dengan itu, pertama ada perinciannya. Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Kata Nabi SAW, sampaikan dariku walau satu ayat. Yang di hadapan beliau siapa? Sahabat. udah jelas tuh. Udah jelas berarti jelas, ya. Yang di hadapan beliau adalah sahabat. Yang mana kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Iya. Kompetensinya tidak diragukan lagi. Sampaikan dariku walau satu ayat. Yang di depannya sahabat. Iya. Yang mereka itu yang agak bahasanya saliqah, benar-benar fusha, fasih dan juga saliqah. Yang faham mereka itu, kalau ada dari hal Al-Quran yang tidak difahami, tinggal tanya ke Rasul gitu. Tapi ghaliban secara mayoritasnya mereka tuh faham dengan isi Al-Quran itu. Mau faham dengan ini, karena memang bahasanya sangat fasih di masa mereka. Baru kenapa ilmu nahwu, ilmu sharaf dikodifikasikan atau dijadikan disiplin ilmu itu setelah masa-masa setelahnya. Karena memang sudah mulai kefasihan tersebut sudah mulai ditinggalin tuh setelah masa-masa sahabat itu. Demikian, itulah alasannya. Tapi kalau masa sahabat ini mereka sudah fasih, orang udah paham dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Maka mereka tinggal sampaikan, udah paham ini. Dan udah diamalkan lagi mereka itu. Jadi ketika hadis itu disebutkan oleh Nabi itu memang audiensnya para sahabat. Mereka, itu yang pertama. Itu kalau kita rinci lah ya. Yang paling paham itu ya. Tentang perkataan Nabi. Berarti memang butuh pada pemahaman dari apa yang disampaikan Nabi kan begitu. Itu. Kemudian yang kedua, baligh anni walau ayah. Ini juga berarti tidak semua orang menyampaikan hal tersebut dan juga tidak semua kondisi. Ya, tidak semua orang artinya ada memang orang-orang yang bisa untuk menyampaikan, ada yang tidak, ada yang layak menyampaikan, ada yang tidak layak untuk menyampaikan, gitu. Dan juga tidak di semua kondisi, ada kondisi yang tepat untuk menyampaikan, ada yang tidak. Hanya pernah kita bicarakan tentang Abu Hurairah yang menyimpan 2 bakul hadis, kata beliau, dalam artian beliau bahasakan demikian. Satu bakul sudah aku sampaikan, satu bakul tidak aku sampaikan, khawatir terjadi chaos di tengah-tengah umat, fitnah tengah-tengah umat.
Artinya apa? Beliau melihat situasi dan kondisi untuk menyampaikan. Bukan beliau menyembunyikan ilmu, tapi lihat situasi dan kondisi juga. Jadi balighu anni walau ayah nggak asal hantam. Iya. Nggak asal hantam. Seperti itu. Jadi memang dilihat juga situasi kondisi. Kemudian selanjutnya balighu anni walau ayah juga bukan berarti semua hal kita masuk di dalamnya. Kalau kita memang bisanya ngajar tahsin tilawah, ya itu yang kita sampaikan. Iya. Ya kan? Iya, tidak kemudian merambah ke dunia yang lain yang tidak kita kuasai. Iya, paham ya? Iya. Jadi memang kita menyampaikan pun apa yang kita kuasai gitu loh. Iya. Jangan saya masuk ke berbagai ranah. Ini kan kalau kita semua bicara di medsos itu. Iya, ya kan? Iya. Kadang seorang pengajar tajwid atau tahsin tapi bicaranya udah bicara politik gitu ya. Iya. Kadang dia itu memang ahlinya di bidang tafsir tapi dia kemudian banyak bicaranya dalam masalah apa gitu ya, seperti itu yang tidak nyambung, tidak dalam ranahnya dia atau bukan ahlinya dia. Ana pernah diceritakan oleh mudir Ana, jadi ingat perkataan ini bahwa suatu perusahaan itu bisa hancur karena disebabkan divisi yang lain ikut campur dengan divisi yang lain. Itu perusahaan lu bisa hancur saat itu diceritakan oleh mudir Ana dulu itu. Ana masih ingat bahwa orang yang bukan pada bidangnya kemudian terjun ke sana itu bukan malah memperbaiki, justru malah menghancurkan, merusak di situ. Iya, jadi sangat Ana masih ingat sekali. Ana pernah baca kitab dulu kan, kita kan belajar kun salafian dan Ana jadah gitu. Ana ingat sekali waktu itu Ana salah baca. Harusnya mendapatkan thawab. Nah, thawab kan mendapatkan pahala. Ana baca thawab bacanya. Ana aja baca pakaian. Ana baca aja senyum-senyum sendiri. Kok pakaian ya? Ya Allah Adam katanya. Thawab tuh pakaian katanya. Oh iya, teman-teman ketawa semua. Segitu susahnya gitu. Ya kita kan disuruh, namanya juga santri suruh baca ya gitu, suruh baca. Iya. Itu thawab katanya, bukan thawab. Kalau thawab itu baju, konteksnya jauh. Orang mendapatkan ini, orang mendapatkan baju, ya Allah. Gitu. Iya. Jadi artinya dari situ saja tidak mudah gitu. Dari situ juga nggak mudah. Memang betul, kita itu perlu tahu semua fan ilmu bisa kita pelajari. Cuman tetap kita itu tidak mungkin atau sulit untuk menguasai seluruhnya. Pasti ada yang paling menonjol pada diri kita, gitu kan. Misalkan ada yang menonjol di tahsin tilawah, ada yang menonjol di tahfidnya, gitu kan. Ada yang menonjol di tafsir, gitu kan. Ada yang menonjol di bidang fikih, gitu kan. Nah ini kita perlu tahu mengenal diri kita ini sebenarnya. Kita lebih layak yang seperti apa? Dalam artian kita nih ahlinya yang mana sebenarnya, gitu kan? Jangan sampai udah mas semuanya nggak belajar, ya, nggak ahli juga, nggak tahu dia ahlinya di mana dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian berdakwah, nah ini repot, seperti itu. Tapi kalau dia belajar, dia semua fun ilmu, semua bidang ilmu dia pelajari. Ternyata ada satu bidang ilmu yang sangat dia itu menarik dia gitu ya, passionnya di sana, gairahnya di sana. Dan juga dia itu benar-benar menguasai ilmu tersebut dan dia senang sekali itu di ilmu tersebut. Berarti dia memang paknya di sana tuh, di bidang tersebut. Tapi bukan berarti dia buta dengan yang lainnya. Dia bisa yang lainnya, cuman tidak se-expert ini. Nah kalau ini nggak apa-apa, ini boleh, bagus ini, seperti ini. Tapi kalau misalkan comot sana, comot sini, kecil-kecil itu, nggak punya keahlian di satu bidang, ini biasanya jauh lebih merusak nanti khawatirnya. Sementara dia bicara di seluruh bidang. Nah, ini bahaya. Seolah-olah ditahu semua. Iya, seolah-olah ditahu semuanya. Tapi kan Ustaz, apakah harus tahu dulu dasar-dasarnya? Misalkan Ana memilih untuk tafsir gitu. Nah, tapi kan dalam usul-usul akidah, masalah fikih kan harus paham dulu. Tapi memang tidak mendalami gitu. Tidak mendalami. Artinya ada pondasi dulu di situ gitu. Apalagi hafalan kan. Betul. Iya, itu dia nggak gampang ternyata. Nggak gampang. Terus dasar-dasarnya terus dikuasai dulu. Antum mau masuk ke ranah manapun, ke fikih lah, ke usul fikih, itu yang namanya pelajaran akidah tetap ada. Iya. Terus bahasa Arab jelas gitu ya, ada. Untuk itu ya semuanya ada gitu. Apalagi hafalan saja. Yes. Sangat. Jadi, Ana pernah ceritakan bahwa yang membuat mahasiswa tuh habis waktunya adalah ketika belajar persiapan ujian adalah menghafal ayat-ayat tadi. Iya. Menghafal ayat hadis itu kan kita kan harus hafal ayat itu dalil-dalilnya apa. Kalau kita punya pegangan kan, alhamdulillah itu mudah gitu. Coba lihat para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ibnu Baz dan sebagainya seperti itu, masyayikh. Mereka itu udah nggak perlu lihat kitab. Ketika dibacakan kitab,
Beliau tinggal mensyarah aja, kayak Shalih Fauzan misalkan. Iya. Mereka nggak, misalkan di matan kitab disebutkan kata begini begitu dan sebagainya. Beliau tinggal mensyarah dan itu keluar dalil tuh Quran Sunnah, perkataan sahabat keluar begitu saja dari hafalannya. Itulah ulama gitu. Ya memang harusnya begitu talibul ilmi itu. Kenapa dia harus tadarruj bertahap dalam mempelajari ilmu? Dikarenakan memang ya nanti akan kokoh dalil-dalil di dalam dirinya itu, sehingga ketika disampaikan tentang ini apa segala dia sudah bisa mensyarahnya tuh, menjelaskannya, bahasakan dalil-dalilnya, ini nyambungnya kemana nih, ini kaidahnya nyambungnya kemana nih, ya dia usulnya seperti apa. Makanya di setiap ilmu pasti ada mabadinya dan di setiap ilmu pasti ada usulnya, fondasi-fondasinya tuh. Ada semuanya. Kayak misalkan tafsir, ada usul tafsir. Biar kuat fondasinya. Kayak misalkan tafsir ulumul Quran misalnya disatuin ya. Kemudian misalkan di fikih ada usul fiqh, ya kan? Kayak misalkan kemudian di hadis ada usul hadis atau disebut dengan ilmu mustalah hadis. Gitu. Jangan-jangan dia langsung terjun ke hadis, dia nggak ngerti hadis gharib itu apa. Dia nggak ngerti hadis hasan itu apa gitu kan? Akhirnya langsung habok saja. Ya, coba antum perhatikan aja. Kayak mohon maaf ini bukan berarti menggemusi para pembikin flyer bukan. Tapi kalau antum perhatikan yang suka bikin flyer dan ngutip hadis tapi nggak tahu tentang istilah hadis tersebut, kemudian asal bikin kesimpulan saja hukum haram begini begitu, nyantumin satu hadis aja misalkan begitu. Sementara hadis itu cantumkan misalkan hadisnya adalah hadis yang dhaif misalkan atau apa. Demikian. Jadi kan nanti terjebak pada kesalahan tuh, khawatir. Makanya lebih baiknya memang kalau mau bikin flyer atau apa dikomunikasikan dulu, dikonsultasikan dengan ustadz, misalkan ustadz ini hadisnya tepat enggak untuk hukum misalkan terus nih hadisnya sahih atau tidak gitu kan, dan lain sebagainya seperti itu. Karena terjadi banyak kesalahan tersebut itu dikarenakan tadi kurangnya ilmu dalam masalah itu, bukan paknya juga, dan tidak konsultasi pada ahlinya. Nah itu penting. Ya tadi ya panjang lagi tuh kalau anak mau tanya soal bikin flyer tuh. Iya. Itu juga. Ini contoh aja tadi mah. kita nggak ngomongin siapapun ya. Karena anak juga sering buat flyer soalnya. Oh gitu. Sama ada juga. Tapi yang kita rasa ini artinya nggak rancu gitu saja, gampang-gampang aja gitu, yang mudah-mudah gitu. Ya kalau gitu mau nggak apa-apa. Kayak motivasi semangat beribadah, motivasi semangat menghafal, semangat apa itu mau nggak apa-apa itu. Sifatnya normatif itu mah bukan hukum gitu. Ini bahaya tuh yang kalau sudah bicara hukum loh ya. Ini haram gini, makruh begini tapi. Jadi seorang pendakwah juga dia ketika belajar memang harus paham tentang usul-usul agama saja. Kan kalau di usul tafsir kan dikatakan bahwa man harimal usul harimal wusul. Karena siapa yang meninggalkan usul maka dia nggak akan pernah sampai. Nggak akan pernah sampai. Itu perkataan yang bagus karena ternyata kalau kita balik ke tahapan bahwa kita belajar dari usulnya tuh jadi tahu segala-gala yang kontemporer tuh Ustaz. Nah itu kayak poin-poin fikih tuh. Tapi kalau kita sudah tahu poin-poinnya mau seberapa baru banyak, pun gitu. Seberapa baru terakomodir gitu. Itu mudah. Gitu dan memang dari dia butuh waktu juga. Betul. Butuh waktu dan tidak menjadi jaminan kalau anak belajar kemanapun jauh ke sana sini berganti-ganti ustadz kemudian serta merta tiba-tiba kita muncul. Itu juga bukan patokan kan. Kemudian si beliau akhirnya antum sudah belajar ke sini muridnya ini. Padahal cuma berapa kali hadir. Bisa jadi berapa kali hadir. Dan yang dipelajari juga tematik sifatnya. Gitu. Kan? Kemudian muncul kan nggak bisa gitu. Minimal ya ada rekomendasi dari ustadz setempat lah gitu. Kemudian antum diuji keilmuannya seperti apa. Ya kita pun nggak berani saat ngisi kajian gitu, kita nggak berani walaupun mungkin sifatnya untuk beberapa orang gitu. Tidak untuk publik gitu. Paling kita ngobrol sama orang-orang yang kita kenal gitu di luar majelis apa gitu. Karena kita pikir takutnya kita menjadi tadi doa ala abwabi jahannam takut salah seperti itu. Iya betul. Ya, jadi harus berhati-hati juga ya kita dan para duat juga para dai meskipun mereka sudah katakanlah mendapatkan rekomendasi atau bisa mengajar itu bukan berarti berhenti belajar. Yang namanya dai itu dia menjadi dai dia sepanjang hayat gitu. Tidak ada kemudian pensiun dari dakwah gitu, nggak ada kan gitu. Dan kondisi itu selalu berubah. Kondisi zaman terus berubah, orang-orangnya juga berubah. Kalau dia nggak mengupgrade keilmuannya, dia yang tertinggal.
dai-nya nggak bisa menjadi solusi bagi yang lain. Apalagi dengan hal yang kontemporer saja. Kontemporer. Maka perlu menguasai hal-hal yang kontemporer juga tetap. Dia harus nanti membuka wawasan, mindsetnya harus jalan, ya dia harus open mind, dia harus benar-benar belajar banyak hal gitu kan. Terutama pada hal-hal yang bersifat itu tentang hukum halal haram apa segala macam. Karena pasti umat akan bertanya hal-hal yang baru itu kepada dia. Gitu. Kalau dia kurang bekal, kurang ilmu, kaidah-kaidahnya juga nggak paham gitu kan, usulnya nggak kuat, dia juga jarang baca, dia juga jarang nuntut ilmu, nggak belajar lagi, berhenti belajarnya, pensiun sudah, gitu ya. Dalam hal kondisi seperti ini maka ya ini bahaya nanti, ya. Iya, Masya Allah. Kan nanti bisa berbahaya kalau dia berfatwa tapi fatwanya nggak benar, bisa jadi kan. Itu fatwa gitu. Lama Ustaz gitu. Iya. Ya, kita tetap harus terus belajar karena terkadang mohon maaf bukan menyinggung siapapun, tidak, terkadang ada para dai suka ngisi kajian tapi baca kitab aja jarang. Belajar lagi ke masyayikh juga enggak gitu ya misalkan. Kemudian malah sibuk dengan tijarohnya misalkan. Demikian gitu ya, sayang gitu maksudnya. Artinya kan ilmunya tidak di-upgrade sementara umat terus berkembang. Dan kesesatan makin merajalela. Yang namanya kejahilan tersebar gitu. Ya sayang banget kalau kemudian tidak terakomodir oleh ilmunya karena ilmunya tidak di-upgrade. Gitu. Iya, dan demikianlah seorang pendakwah, begitu beratnya guys. Berat. Jadi ana sangat menghargai para asat itu, Masya Allah gitu, walaupun dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing gitu Ustaz. Tapi ya ada yang senantiasa untuk mendakwahkan gitu Ustaz. Artinya ya walaupun doa jamaahnya sedikit, tetapi tetap semangat ya. Iya. Tetap semangat. Kita nggak bicara masalah apa namanya, ya itulah kita nggak bicara. Tapi Masya Allah mau hadir gitu, tetap mau hadir walaupun jamaahnya kecil kan. Kalau kita di kampung-kampung kan kadang, bukan di kampung juga, di kota besar dan semuanya pun seperti itu kadang kayaknya. Bahwa itu bukan hal yang dirahasiakan lagi, bahwa memang beberapa di antara orang itu ada yang suka pilih-pilih gitu. Suka pilih-pilih. Tapi ya Ustadz yang merasa ya kita melihat ya saja yang jamaahnya sepi, Masya Allah tetap masih mau ngajar gitu. Masya Allah. Dan kita sebagai yang lama ngaji pun nggak ada apa-apanya sama beliau Ustaz. Dari perjalanannya dia belajar, kemudian katakanlah kita nggak bisa mendapatkan apa yang beliau sampaikan gitu. Tapi kan kita kan bisa melihat akhlaknya beliau. Betul. Semangatnya beliau. Ada sampai yang anaknya sampai 10 Ustaz. Masya Allah. Luar biasa itu. Anaknya sampai 10 Ustaz. Masya Allah. Dan dia mengamalkan hadis. Beliau kemana-mana gitu. Jualan dan berdakwah. Masya Allah gitu. Anak luar biasa respect sekali dengan beliau. Hafizahullah, Masya Allah. Luar biasa. Sampai seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi dan ketika ada orang yang mencoba untuk merendahkan beliau orang itu, Anda ngerasa sakit hati seperti itu. Iya, nggak layak lah beliau seperti itu kan. Iya, ada yang merendahkan keilmuannya apa. Ya kadang kan kita kan suka nilai-nilai Ustaz nih. Itu juga salah satu penyakit gitu, penyakit. Kadang syaitan tuh saja. Nah, itu kurang ini gitu ya. Untuk kurang ini. Ya nggak apa-apa kalau misalkan itu pendapat pribadi kan nggak masalah. Tapi kan kadang yang jadi masalah kalau Anda mensuarakan itu keceplosan gitu. Makanya kita juga jangan seperti itu gitu ya. Karena nggak baik juga, karena kita benar saat orang tua di dalam din ya para ustadz kita juga gitu. Orang tua kita dalam din itu. Jadi kita harus bisa menjaga adab kepada mereka dengan tujuan semoga Allah memberikan keberkahan kepada yang kita dapat. Ada banyak orang yang menuntut ilmu lama ya kepada guru-guru hebat, ustadz terkenal atau ustadz yang luar biasa keilmuannya seperti itu. Tapi kurang menjaga adabnya ya akhirnya tidak ada yang didapatkan kecuali sedikit. Tidak ada yang bermanfaat bagi dirinya kecuali sedikit seperti itu. Nah ini kan berarti memang tidak berkah kan itu. Tapi ada orang yang belajarnya ya mungkin dia baru hijrah katakanlah, baru taubat tapi dia bagus adabnya gitu kan, ketakwaannya dia jaga, dia dapat sesuatu yang banyak. Anak waktu pertama masuk ke sini kadang ini apa namanya minder gitu ya. Ada bapak-bapak, Masya Allah nih baca kitabnya luar biasa. Keren gitu ya. Masya Allah gitu. Anak ngeliat, wah ya. Dan ketika kita melihat seperti itu, kita yang tadinya mencoba untuk tampil ngedrop Ustaz. Kita ingat ya insecure, Allah,
inferior. Iya, gitu-gitu jauh, kerdil ya, kecil gitu. sekali. Ya kita nggak pantas untuk mendakwahkan secara publik Nah, dengan skala yang besar gitu, dengan ilmu yang kurang gitu. nah, nah. Karena tadi bukan hanya retorika saja, bukan dari asal bicara saja, tapi bagaimana cara dia mentransformasikan atau menyampaikan gitu pemahaman dia kepada jemaah. Baik, Masya Allah. Nah ini bagus. Mungkin nanti saya di pekan depan itu Anda persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa tulis di komentar itu ya. Untuk dibahas ya gitu di WhatsApp. Jangan susah-susah ya pertanyaannya gitu. Jangan rumit-rumit, kita nih pengennya bicara tentang yang permasalahan yang umum gitu. Semua orang mengalami gitu. Betul. Jadi jangan tanya-tanya masalah yang root gitulah, yang mudah-mudah aja gitu. Perkara taubat atau perkara apa atau itu. Tapi saat ini tentang segmen ilmu nih selesai kasarnya kayaknya saja. Nanti kita besok masuk mungkin ke tazkiyatun nufus atau ke salat ini belajar tajwid. Oh itu panas sekali itu saat membahas itu, Masya Allah enak gitu. Itu juga salah satu ya bidang disiplin ilmu yang orang menjauh gitu ya. Dua bahasa Arab dan tajwid. Oh gitu ya. Itu cepat bubar itu. Oh gitu. Atau kalau di sini ya, kalau di sini nggak tahu. Cuman kalau di tempat di sana-sana ya begitu gitu. Bukan tempat Ana, bukan ya, tempat sana yang lain maksudnya seperti itu. Jadi banyak cerita lah tentang itu gitu. Iya, gitulah banyak cerita. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngebahas ke situ gitu, Ustaz. Keren insyaallah. Tapi Ustaz mungkin ada nasihat sedikit Ustaz. Baik kita adalah tetap semangat berdakwah jika memang kita memang layak untuk berdakwah dan memang konten yang kita sampaikan memang betul, benar gitu kan, ajaran yang benar, apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita yang benar seperti itu ya, dan megang prinsip yang kuat dengan itu, dan juga jangan lupa untuk mengamalkan apa yang kita dakwahkan. Kemudian dalam berdakwah tentunya kita semuanya dakwah qabla kulli syai, dakwah sebelum segala sesuatu itu betul, siapapun bisa berdakwah, bukan hanya seorang ustadz, seorang bapak kepada anaknya, kepada istrinya, apa segala macam itu pun silakan berdakwah, tapi berdasarkan paknya masing-masing. Dalam artian bagian atau hal-hal yang memang sudah dikuasai oleh dia, atau hal-hal yang sifatnya fardu untuk disampaikan dan dia sudah betul-betul kuasai dengan baik. Sementara kalau misalkan sifatnya ta'lim, pengajaran seperti itu, maka itu memang harus dikembalikan pada ahlinya yang memang sudah memiliki kemampuan, kompetensi, selain itu juga punya ketakwaan dan juga kelurusan akidah, kelurusan manhaj, kelurusan ajaran, pemahaman dan lain sebagainya. Dan butuh kepada orang-orang yang memang dia sebagai duat gitu ya, demikian. Mudah-mudahan itu dengan pola seperti itu akan terbentuk masyarakat yang memang pemikirannya lurus, benar gitu ya, demikian gitu ya. Jadi bukan berarti tidak boleh berdakwah, bukan ya, senantiasa silakan berdakwah seperti itu, akan tetapi kembali lihat porsi masing-masing dan juga kondisi masing-masing, dan juga jangan lupa harus dengan ilmu. Dan bedakan dengan ta'lim pengajaran. Kalau ta'lim pengajaran memang harus dengan ilmu, betul-betul dia kuasai betul, dan dia sudah menguasai berbagai macam cabang dengan baik ya, cabang ilmu, fan ilmu, dasar-dasarnya minimalnya, dan dia berada di paknya gitu ya, mengajarkan sesuatu kepada jamaahnya atau misalkan kelasnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab gitu ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas waktunya nih Ustaz. Masya Allah, ini mudah-mudahan bisa tersebar luas ini Ustaz, pembicaraan ini Ustaz. Ya, karena ya kita dalam dakwah kan ya kita semestinya ngikuti zaman Ustaz. Artinya bukan ininya, tapi cara untuk ini kan banyak media guys Ustaz. Kita sampaikan dengan cara yang elegan gitu. Tapi kalau mau misalkan mau pengokohan agama, din ya kita berangkat ke kajian ya, jangan lihat di jangan. Karena di sini kita nggak bahas kitab gitu. Ini cuma memanggil teman-teman gitu, kalau memotivasi gitu. Ayo kita ngumpul semua di sini belajar, dan ya namanya rasa malas tuh selalu ada, dan kita insya Allah bisa melawan itu gitu. Insya Allah. Ya, dan kalau udah berangkat ke tempatnya enak plong Ustaz. Plong gitu. Yang enak plong gitu. Jadi andai kata misalnya nggak dapet atau gimana, yang penting bisa ngumpul, kemudian bisa mendapatkan berkahnya mudah-mudahan seperti itu. Betul.
Tapi Ustaz, mungkin itu Ustaz ya. Khair, insyaallah. Karena waktunya makin siang Ustaz, anak jauh sekali. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ustaz, ana pamit dulu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.